Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 1 Oktober 2021, Jumat pertama di bulan Oktober. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Dan hari ini juga kita membuka bulan Rosario. Yuk kita berdoa Rosario. Hari ini kita merayakan Pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan, pujangga gereja, dan pelindung misi. Teresia dari Lisieux dikenal juga dengan sebutan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ia lahir di Prancis 2 Januari tahun 1873. Orang tuanya dikaruniai 9 orang anak, tetapi hanya 5 saja yang bertahan hidup hingga dewasa. Kelima-limanya adalah seorang putri dan semuanya menjadi biarawati. Istimewa sekali. Ketika Santa Teresia berusia 9 tahun, kakaknya yang bernama Pauline masuk biara Karmelit di Lisieux. Teresia juga ingin masuk ikut bersama kakaknya ke biara Karmelit. Namun, ia ditolak karena usianya yang masih sangat muda. Hingga akhirnya ketika ia berusia 15 tahun, atas izin khusus dari Bapak Suci, ia akhirnya diizinkan masuk biara Karmelit di Lisieux. Santa Teresia memperkenalkan kepada kita sekalian sebuah jalan yang disebutnya sebagai jalan kecil, yakni sebuah jalan cinta. Ia mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin agar kita mencintai Tuhan dengan sungguh. Istimewa sekali. Hanya 9 tahun lamanya Teresia menjadi biarawati dan ia terserang penyakit TB, tuberkulosis, dan ia wafat pada 30 September tahun 1897 di usia 24 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Masih pada ingat tema pertemuan BKSN yang keempat? Ayo apa? Temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Ada umat yang sharing terkait pengalaman pertobatannya. Ia mengatakan begini, saya tahu Romo yang namanya dosa, namun saya bingung mengapa yang saya tahu namun tetap saya melakukannya. Saya tahu itu salah, tapi saya tetap melakukan yang salah itu. Syukurlah pengalaman pandemi ini Romo membuat saya bertobat. Walau usaha saya semakin terpuruk dan saya sempat depresi. Bagaimana harus bayar karyawan sementara tidak ada order sama sekali. Ternyata Allah punya cara ajaib. Dia selalu menolong saya dengan cara yang tidak saya duga. Di hari ulang tahun saya yang ke-60 Romo, saya frustasi hebat karena 3 hari lagi karyawan gajian. Namun belum ada uangnya.
Persis di hari saya ulang tahun, saya mendapat telepon dari asuransi investasi yang saya juga lupa pernah mengikutinya. Kalau di usia saya yang ke-60, dana tersebut cair. Ajaib cara Tuhan, Romo. Membuat saya malu jika saya tidak bertobat. Dia mengatakan begitu kepada saya. Kisah Bapak ini sangat inspiratif dan sungguh menggugah hati kita. Terkadang kita tahu yang namanya dosa. Namun lantas mengapa kita tetap jatuh ke dalam dosa? Kita tahu itu salah. Namun mengapa kita memilih yang salah itu? Inilah pengetahuan yang sekedar menjadi pengertian, namun tidak terinternalisasi dalam diri kita. Kita tahu dan mengerti, namun tidak berbuah pada kesaksian hidup. Hari ini Yesus berfirman, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa pengalaman pertobatan disejajarkan dengan menjadi seperti seorang anak kecil? Pertama, sebagaimana seorang anak kecil mengandalkan dirinya pada orang tuanya, demikian juga orang yang bertobat mau senantiasa mengandalkan Allah dalam hidupnya. Kedua, anak kecil selalu ingat apa yang dijanjikan kepadanya. Demikian juga dengan orang yang bertobat, hanya mau berpegang pada janji-janji Allah. Dan yang ketiga, keutamaan dari seorang anak kecil yang polos, terbuka, tidak menyimpan dendam dan rendah hati. Hendaklah ini juga menjadi keutamaan orang yang bertobat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bertobat dan menjadi seperti anak kecil bukan menjadikan iman kita kekanak-kanakan. Justru kita diajak untuk mengalami pertobatan sejati seperti seorang anak kecil yang tulus hati. Semoga apa yang kita tahu sebagai dosa sungguh terinternalisasi dalam diri sebagai sebuah nilai yang kita perjuangkan agar kita tidak jatuh di dalamnya. Selamat memperbaharui hidup setiap hari, mengalami pertobatan setiap hari, dan senantiasa Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.